yang 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 misalnya kan kalau suka bilang itu kan manusiawi gitu. Tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang apa namanya bisa kita eliminir manakala hati kita benar-benar sudah qaulbun salim, sudah berserah, sudah kita tuh nggak pengen apa-apa karena kita yakin segala sesuatu itu ada yang mengatur. Makanya misalnya kita nggak boleh iri sama apa namanya rezeki orang karena kan dari mengatur iri sekarang kalau misalnya iri apa namanya boleh nggak sih kita iri dengan keberhasilan seseorang boleh nggak Hah? Kenapa Ibu? Boleh Ibu, boleh. maksudnya iri untuk menyemangatin diri agar bisa lebih Mm. baik, bukan iri dalam tanda kutip negatifnya, Bu. Nah itu karena kalau iri sendiri itu kan tetap konteksnya negatif. Ya, jadi yang ada harusnya kita membuat kita lebih termotivasi, jadikan beliau itu sebagai motivator, inspirator gitu. Jadi karena kalau kok iri sendiri kan cenderung ke arah negatif gitu ya. Kemudian rasa takut juga sama, teman-teman ya. Karena takut tuh kan mempengaruhi persepsi gitu loh. Karena saya juga sering merasakan takut yang, aduh takut nih saya bisa nggak ya gitu kan. Belum apa-apa udah langsung ngedown duluan. Dan itu membuat mindset kita yang mengatakan kamu nggak bisa deh gitu kan. Jadi kita tuh kan ada dua sisi yang satu bertanduk, yang satu bersayap ya. Karena dua sisi ini kan nanti mana yang lebih dominan gitu. Ya manakala kita sentimentalan misalnya pagi-pagi tuh ya. Waktu saya masih belum punya bocil-bocil gitu ya. Itu kalau pagi-pagi teh bisa ya satu dua lembar tilawah, kemudian bisa apa namanya mendengarkan tausiah. Manakala kita sudah dihiburkan dengan keriuhan-keriuhan harus menyiapkan sekolah tuh kayaknya twing 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 gitu ya. Itu rasanya memang membuat iman kita tuh menurun dan kita gampang stres gitu. Yang saya rasakan begitu. Gampang apa istilah anak sekarang gampang galau, gampang stres gitu. Padahal kan itu juga kan itunya stimulus stresnya gitu. Nah itu ya pertahanan kita terhadap stresnya juga menjadi semakin menurun manakala keimanan kita itu menjadi itu sedang ngedown gitu gitu itu sih yang saya rasakan gitu ya. Nah ini ya Masya Allah ya saya sendiri ini eh jadi belajar gitu ya. Nah ini adalah contoh penyakit yang berdampak terhadap kok ya di mana eh, dalam Quran surat Al-Baqarah menyatakan bahwa barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhan dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Jadi kalau kita masih sedih, masih was-was berarti tawakal kita kurang, berserah diri kita kurang. Sedangkan makna tawakal itu kan kita menyerahkan segala urusan terhadap Allah. Yang penting kita sudah berjuang, sudah berproses, sudah mengikuti cara benar. Kemudian manakala kita bertawakal dan hasil yang tidak sesuai itu memang sudah menjadi amal soleh buat kita, gitu ya. Karena Allah itu tidak akan pernah menzalimi hambanya, gitu ya. Nah, ini sumber-sumber penyakit ketakutan yang baik itu diketahui maupun yang tidak, gitu. Kemudian kehilangan orang yang berarti sehingga kita tidak mampu menerima kenyataan. Kemudian artinya tidak sesuai antara yang apa namanya ekspektasi dengan kenyataan itu adalah sering yang muncul sehingga dalam Quran surat Al-Baqarah itu kan misalnya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik buat kamu gitu ya itu banyak hal yang membuat kita itu "Duh, kenapa sih saya harus kerja di sini gitu ya kenapa sih saya harus jadi perawat padahal perawat itu capek gitu loh duitnya sedikit bisa dibanding kerja di bank gitu kan misalnya gitu ya tapi ketahuilah teman-teman, dengan teman-teman senyum sama orang, sama pasien, itu kan memberikan kesembuhan, itu adalah amal soleh buat teman-teman, subhanallah ya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat bagi orang lain gitu. Apapun yang itu tuh bisa kita lakukan, karena gini, misalnya nih,
sebuah pohon itu oke, pohon itu bagus, rindang gitu ya, akarnya kuat, daunnya juga tumbuh subur, tapi buahnya nggak bisa dinikmati. Teman-teman bisa bilang nggak itu buahnya enak, itu bagus? Bisa bilang nggak kayak gitu? Enggak kan? Nah, manakala buah itu bisa dinikmati, itu bisa kita katakan bahwa itu bagus, itu toyib. Nah, sama halnya dengan manusia. Misalnya seorang tuh berilmu, tapi dia tidak mengamalkan. Jadi ilmunya itu hanya untuk dirinya sendiri. Nah, itu berarti dia tidak berbuat hasanah. Sedangkan hasanah itu adalah kebaikan yang bisa dirasakan oleh teman-temannya, lingkungan sekitar. Maka apapun itu kebaikan, walaupun bisa senyum buat temennya, itu juga ada kebaikan, itu adalah hasanah gitu. Jadi kalau saya mengajarkan pada anak saya tuh, even itu do little thing, please gitu loh. Ya, kalau itu teman kamu suka, ya tersenyum, ikhlas, dari segi apa namanya ucapan, ya misalnya kita minta tolong, berterima kasih, adab yang baik, ya, itu memberikan apa namanya, jadi keberadaan kita tuh membuat nyaman seorang bagi semua orang itu juga hasanah, dan itu adalah ciri orang-orang yang beriman gitu ya, artinya dia dan itu juga nggak melulu harus berbanding lurus dengan apa namanya hafalan Qurannya banyak, pengetahuan tentang hadisnya banyak, tapi nggak juga seperti itu. Kan kita banyak ya, misalnya maaf ya, orang-orang yang ngerti agama, tapi dia bersifat arogan, ya, dia bersifat merendahkan orang lain, menyinyirin orang lain, nah, itu kan tidak boleh, ya. Artinya itu kan kesombongan, sedangkan Allah kan tidak suka ya dengan kesombongan gitu. Jadi, nah gitu. Jadi teman-teman jangan berkecil hati untuk selalu berbuat baik gitu, walaupun itu kecil banget ya, gitu. Misalnya tersenyum ya sekarang senyum gitu ya. Manakala pada saat sidang teman-teman nggak bisa senyum aja ya. Manakala kata kata dosennya ini harus diperbaiki ya. Jangan ngedumel, senyum aja Bismillah gitu ya. Allah yang memampukan. Asal kita berada dalam koridor yang tepat, berusaha, selebihnya tawakal. Berserah pada Allah, menyerahkan segala urusan, biarkan Allah yang bekerja. Gitu. Itu adalah prinsip tawakal. Manakala kita merasa, aduh saya mah udah tawakal, tapi nggak sabar. Tapi kita pada saat hasil kita ngedumel sakit, oh berarti kita tawakal kita belum utuh. Memang susah ya, karena hati itu nggak bisa dibohongi gitu ya, nggak bisa dibohongi. Makanya kan manakala kita bertentangan antara hati dengan sikap kita, nah, si sistem limbik kita bekerja gitu ya. Oke ya, so Masya Allah ya, ini pelajaran. Dan saya juga kadang suka belajar yang, dulu saya juga masih begini gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, eh, hadis-hadis yang begitu me- apa namanya membahas keutamaan dahsyatnya hati itu adalah banyak ya, dimana kan hati itu segumpal daging. Betul, karena dia itu adalah komando. Maka saya bilang dia mengembalakan seluruh anggota tubuhnya. Manakala seorang kapten itu baik, menakoda itu baik, maka kan yang lainnya akan baik. Tapi manakala hatinya nggak baik, maka yang lainnya pun akan ikut berpengaruh gitu ya. Kemudian, eh nah ini ya, nah ini apa saya? Oh, ganteng banget sayang. Oke ya, misalnya ini maaf, maaf ke anak saya ya, bukan ke salah satu, maaf ya. Terus ini teman-teman yang laki-laki ya, maaf ya, ini berusaha anak saya. Nah, oke. Nah, gini ya, ini adalah Quran surat Al-A'raf ya. Al-A'raf em, ini adalah ketika kita berada dalam alam alastu, alam kesaksian, di mana eh, di alam alastu itu kita diberikan apa namanya kayak, bukankah aku ini Tuhanmu gitu? Betul, aku kau Tuhan kami gitu. Kamu lakukan yang demikian agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ini adalah Quran surat Al-A'raf ya. Ini adalah alam alastu di mana manusia itu belum dilahirkan ke dunia. Dia masih dalam
dalam bentuk ruh-ruh ya di dalam di surganya Allah gitu. Itu ya, itu adalah hadis kutsinya ya. Nah, ini kan kenapa? Maka sebenarnya dalam diri manusia itu kecenderungan terhadap agama gitu ya. Ada kecenderungan terhadap agama karena kecenderungan manusia itu ke dalam fitrah, fitrah Allah. Ya, fitrah Allah itu adalah tadi ya, beriman kepada Allah, ke agama yang lurus gitu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi waktu di alam roh itu kita semua soleh ya, kita bersaksi. Tapi kemudian pada saat ke dunia banyak hal yang menimpa kita gitu ya. Memang kan apa namanya? Jadi pada saat lahir ke dunia itu kan manusia dalam keadaan fitrah ya, artinya bercondong ke arah kesucian, ke agamanya yang dibawa oleh Nabi Ibrahim beserta eh, turunannya gitu, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kecenderungan kita ke sana, tetapi nanti terwarnai bisa jadi tadi faktor keluarganya, bisa dari lingkungannya. Kan tadi yang bisa mendirikan seseorang itu menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi itu adalah lingkungannya gitu. Bukan berarti kita tiba-tiba jadi penyembah api, Majusi enggak. Maknanya beda. Maknanya tuh kan kalau kalau dalam ilmu tasawuf tuh kan maknanya tuh sangat berlapis gitu ya, sebagaimana lapisan bumi itu kan semakin ke bawah tuh semakin lembut ya, semakin kayak jeruk gitu ya lapisannya itu ya. Terus ya, maaf ya teman-teman, saya bukan mengajari, tapi kita sama-sama belajar karena ini adalah bagian dari teori ya. Ini kenapa misalnya kenapa komplementer alternatif Islami? Karena di dalam itu ada ruh-ruh Islam gitu teman-teman tuh gitu ya. Gitu ya. Ini adalah gimana gambarannya ya. Nah, oke, makanya kan kalau dalam Quran, dalam Islam itu kita harus makan minum yang halal, kemudian diawali dengan Bismillah. Setiap gerak langkah kita tuh ada doanya, gitu ya. Nah, karena semua itu akan termanifest dan apa namanya, akan mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Dan itu baik buruknya kondisi hati itu kan mempengaruhi cara berpikir kita teman-teman. Coba kalau teman-teman sedang galau, maaf ya, sedang galau, itu kayaknya pekerjaan nggak beres-beres ya, bener nggak sih? Itu mas saya gitu yang masih banyak pikiran di dalam hatinya, bersyukurnya masih kurang gitu. Itu mas saya gitu, teman-teman insya Allah ya, teman-teman insya Allah yang sedang gitu ikut sangat mempengaruhi. Saya ini kok nggak beres-beres kerjaan, saya udah ngelis gitu ya, udah ngelis itu tapi untuk fokus tuh susah gitu, pikiran tuh traveling aja kemana, jadi nggak bisa gitu. Misalnya mengerjakan ini tiba-tiba dalam saya mengerjakan ini secara jasa tapi pikiran saya tuh ingatnya ke itu kan nggak fokus, jadi nggak mindfulness gitu ya. Nah itu ya itu akan sangat mempengaruhi sorry. Nah, sehingga baik buruknya pikiran kita tuh mempengaruhi cara merasa dan bertindak gitu ya, gitu. Nah, sehingga pendekatan terapi ini ya, ini lebih pendekatan psikoreligius ya. Artinya mengembalikan hati kita kepada keadaan yang tenang. Ya, sebentar sayang. Iya sayang, ibu sedang ngajar dulu sayang ya. Ke dalam kolbun salim. Ya, jadi tadi kan you are what you eat, teman-teman. Kita apa yang jadi seseorang itu tergantung apa yang kamu makan, ya. Nah, apa yang kita makan, maksudnya makan mie itu kan tadi makanan bagi jiwa, kolb kita gitu, ya. Nah, gitu. Maka kan dalam Islam tidak boleh makan makanan yang haram, baik itu secara haram apa namanya kandungannya maupun cara mendapatkannya gitu. Sehingga dalam ada ilmu ekonomi syariah juga teman-teman dilarang untuk misalnya eh, berjual beli, berniaga untuk sesuatu yang tidak jelas gorornya, yang subha. Nah, karena itu akan mempengaruhi gitu ya, akan mempengaruhi terhadap cara berpikir kita ya. Nah, ini ya. Nafs itu yang akan mendorong, yang akan mengencourage seseorang bertindak atau berkemauan gitu. Bisa apa seperti perasaan suka, duka, cinta gitu ya.
Nah, ini kalau menurut jurnal ya, dan ini juga kajiannya Tazkiyatun Nafs ya teman-teman, dan ini Masya Allah ya, saya sendiri, kita sharing aja lah ya, bukan berarti saya yang paling tahu teman-teman ya, kan ini harus ahlinya, ahli tasawuf, ahli, kita sama belajar aja ya. Ada nafsu mutmainnah, anak mulhamah, amarah, dan lawamah. Sebentar teman-teman, kita beri dulu azan ya. Mutmainnah, jiwa yang tenang dapat melawan nafsu dan mendapat ridho Allah. Melawan nafsu, nama sesuai berarti keur melawan musuh dalam diri. Sah. Ya, udah kedengaran suara saya? Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. oke. Ini Kedengaran, memang Bu. ini kayaknya kalau kita baca ya, cok teman-teman cenderung mana? Saya tidak bisa menghakimi lah ya. Eh, Silakan teman-teman analisa sendiri. Mana yang sering teman-teman rasakan? Lawamahkah? Amarahkah? Apa? Mulhamahkah? Masya Allah kalau mutmainnah. Saya mau berguru, teman-teman. Saya mau minta tipsnya. Kayaknya kita kadang di kuadran apa namanya? Kanan atas. Sorry. Terus keseringannya di kuadran mana? Ya, teman-teman silakan analisa sendiri. Saya tidak bisa ya. Karena ini menyangkut hati teman-teman gitu ya. Dan tentunya eh, dengan proses semoga kita selalu mengarah berjalan menuju ke kebaikan ya teman-teman ya. Dimana kita sudah tenang aja gitu, jiwa yang tenang gitu, kita yang sudah benar-benar apa namanya tidak termasuk nih kalau bisa teman-teman money oriented itu masuknya kemana nih teman-teman? Hah? Nafsu amanah. Oh, nafsu marah ya. Jadi kalau misalnya kita ya konah aja gitu diberi segitu alhamdulillah gitu ya.
yang penting kan berkah gitu, yang penting keluarga sehat, ya kan? Kalau kita jiwanya kalau belum salim, jiwanya kita besar ya, yang kayak gitu-gitu kayaknya nggak berasa teman-teman. Jadi harusnya kan hati itu harus seluas samudra sehingga kotoran sekecil apa segede apapun itu nggak akan berasa gitu karena seluas samudra itu ya gambarannya itu jiwa yang tenang gitu ya seperti itu. Jadi kalau teman-teman di situ masih kerja itu ya oke lah, siapa sih nggak butuh uang karena memang itu adalah basic needs ya. Dan Maslow kan gitu ya, makan basic needs gitu. Tapi manakala kita sudah belajar kebersaudarian, itu bukan sesuatu yang dicari gitu. Money oriented itu bukan sesuatu yang dicari. Kalau saya dengar kisah-kisah orang-orang yang berjalan gitu, artinya berjalan menuju Allah gitu ya, bertakarub, mereka cenderung eh, tidak menomorsatukan duniawi gitu. Jujur kan kalau manakala kita mengejar akhirat maka dunia ikut. Manakala kita mengejar duniawi ya just duniawi aja dengan segala kecapeannya gitu. Masing-masing ya teman-teman yang pasti selalu kita saling mengingatkan. Jadi manakala kita kerja itu money oriented gitu ya. Kemudian apa-apa gampang marah. Kita berkaca, oh ya Allah, saya masih berada di kuadran kiri bawah nih gitu ya. Nafsu amarah gitu ya. Sedangkan yang harusnya kan kita selalu berjalan ke kanan atas gitu dimana kita eh, selalu menuju mengarah ke nafsu mutmainnah gitu dimana kayaknya kalau kalau manusia teman kalau kita mah ya selalu berada pada kalau nggak mulhamah lawamah gitu ya tergantung cuaca memang semuanya di luar prediksi BMKG sebenarnya ya oke ya teman-teman ya. Tenang ini nggak akan ada di ujian kok ya misalnya analisa apa namanya nafsu teman-teman yang ada gitu ya. Ini juga sulit untuk membuat instrumen gitu ya. Oke, nah sekarang kalau kembali ke terapi komplementer itu memang nggak jauh dari rootnya Islam gitu, di mana di dalam unsur terapi komplementer ya Islam sendiri bahwa mengajarkan jadi kita setiap pengobatan itu berfokus pada hatinya gitu. Jadi selalu tidak pernah meninggalkan unsur jiwa gitu ya. Nah, dan juga ini sebagai di dalam menurut ilmu Qayyim al-Jauziyah bahwa tradisi pengobatan dalam Islam itu ingat bahwa mereka menjaga kesempurnaan dengan mensucikan ruh, mempersiapkan keinginan duniawi dan bimbingan ilahi gitu ya. Nah, sehingga kenapa kita dikatakan mewakili karakter Allah dalam apa namanya dalam dimensi dirinya gitu. Dan Allah tuh kan punya nama 99 nama ya teman-teman ya yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Dan itu kan Allah tuh ingin dikenali sehingga kita diciptakan gitu ya. Dan eh, setiap dan dan setiap manusia itu diharapkan bisa menjadi asmaul implementasi dari asmaul husnanya Allah gitu. Di mana kita harus bersikap penyayang, sabar. Ya, manakala kesabaran kita sudah kita bilang sudah low bad sudah tuh mintalah kepada yang maha sabar gitu. Ya, karena itu adalah eh, apa harap Tuhan itu Allah itu menciptakan manusia itu agar dia mengenal gitu mengenal Allah gitu ada kita mengenal Allah gitu dan bagaimana kita mengenalnya ya dengan cara berserah diri beribadah gitu dan kita bisa mengenal Allah manakala kita bisa mengenal diri kita artinya kita diciptakan buat apa sih gitu ya eh apakah benar saya jadi dosen misalnya kayak gitu ya atau saya jadi ibu rumah tangga biasa atau saya dua-duanya gitu ya nah itu itu harus kita temukan teman-teman gitu harus kita temukan sehingga apapun yang kita lakukan kita yakin bahwa ini adalah sudah
takdir dari Allah gitu, bukan kepaksa gitu. Awalnya emang kepaksa sih, misalnya teman-teman gitu ya. Nah, itu adalah bentuk keberserah dirian gitu ya. Nah, jadilah teman-teman Asmaul Husna yang Allah miliki, artinya pengejawantahan untuk implementasi dari Asmaul Husna tersebut ya. Oke, terus kayak ini tadi yang tadi ya. Ini mah susah, saya juga apa namanya? eh ini tatarannya harus orang yang seorang yang ustaz gitu ya, baru bisa memberikan informasi yang secara utuh gitu ya. Nah, ini adalah jenis-jenis terapi komplementer gitu ya. Contohnya gitu ya adalah untuk membersihkan hati itu adalah dengan cara bersodakoh, zakat ya. Kan kalau bersedekah itu adalah menolak bala gitu, menolak bencana gitu ya. Makanya kan ada anjuran untuk sedekah subuh dan lain-lain gitu. Dan juga dengan bersedekah maka Allah akan memudahkan gitu ya. Bisa teman-teman gitu ya. Sekarang kan dalam proses skripsi, tentunya dengan banyak bersedekah, banyak mendoakan, insya Allah gitu ya, skripsinya akan fast track gitu ya, akan melesat gitu seperti wush gitu ya. Nah, kemudian akal gitu ya. Apa dengan cara apa? Dengan cara zikrullah gitu. Itu adalah terapi-terapi komplementer juga, teman-teman, ya. Nah, zikrullah kan kata apa? Ala bizikrillah tatmainnal qulub gitu ya. Dan sesungguhnya orang berzikir itu maka hatinya akan menjadi tenang gitu ya. Nah, itu ada zikir. Makanya terapi zikir juga ada. Kemudian nah contohnya adalah kan kita tuh kadang nafsu kita tuh gitu ya begitu bergelora, tapi kemudian kita lihat lagi kenyataan gitu ya. Dan itu harus bermuhasabah. Cara muhasabah itu kan nggak melulu harus ikut mabit ya, dalam kita sendiri aja gitu berkontemplasi gitu ya. Contohnya adalah dengan membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu sebagai bagian dari ruqyah terhadap diri sendiri gitu ya. Jadi jangan jauh-jauh teman-teman ke ahli ruqyah, ruqyahnya sendiri ya. Tapi jangan tiap hari baca ayat kursi gitu ya. Bukan nggak boleh. Ya, karena kan semua 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 ayat itu bagus ya. Tidak, maksudnya ayat kursi bagus gitu ya. Dan kalau kita membaca bagaimana proses itu tuh subhanallah ya, sampai bergetar gitu ya. Artinya semua ayat Al-Quran itu baik ya, karena memang Allah ciptakan untuk manusia ya. Oke. Kemudian ruh ya, dengan cara bertafakur gitu ya. Ya kita juga kan sering ya. Ada ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauliyah gitu ya. Nah, Masya Allah ya, eh, membuat kita teh, aduh, ternyata kita tuh belum apa-apa gitu ya, yang merasa solehah gitu ya. Atau masih belum gitu ya. Masih banyak yang harus kita lakukan gitu. Meskipun umur saya sudah banyak, tapi untuk ini membuat aduh bisa nggak ya gitu ya. Nah, sehingga teman-teman ya dengan parameter seperti itu ya, untuk terapi komplementer ini outcome-nya itu memang itu kita rujukannya adalah ke sini ya, menurut Imam Al-Ghazali, di mana bukan hanya cycle fisik aja yang well-being, juga sejahtera secara emosi, mental, dan spiritual. Karena kalau hanya fisik aja, justru kaumnya itu nggak well, itu juga sama bisa rentan terhadap sakit gitu ya. Nah, ini ya, ini contoh-contoh yang bisa teman-teman lakukan untuk maintenance kita ya. Kalau kalau cycle well-being ini teman-teman bagi yang suka olahraga gitu ya, bisa exercise ya, makan dan minum juga itu cycle well-being. Maka jadikanlah makan itu sebagai investasi buat tubuh kita ya. Bukan kita nggak boleh makan makanan yang nggak bergizi, cuman kan seiring usia kan kita juga harus begitu paham ya. Karena tubuh itu adalah amanah Allah yang harus dijaga gitu. Manakala kita tidak menjaga ya wayahna, mana jika misalnya jika ada sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Jadi
food and drink. Ya makanya awalnya dengan bismillah, makan minum yang halal toyibah, artinya toyib ya. Toyib di sini kan berarti baik, ya baik dalam pandangan baik secara agama maupun secara kesehatan gitu ya. Kemudian emotional well-being gimana? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu ya, gitu. Kemudian juga bersyukur ya. Bersyukur itu adalah syukur dan sabar adalah dua yang harus dimiliki oleh seorang muslim ya. Kemudian bangun di pagi hari ini teman-teman ya, eh, tersenyum bahagia gitu ya. Kemudian eh, apa namanya? Karena kan takdir itu apa namanya? Doa itu bisa merubah takdir gitu ya. Kemudian bagaimana mental ya? Nah, itu kita harus selalu itu ya, kita sama-sama belajar ya bagaimana rukun imannya Allah gitu ya. Kemudian bertawakal dan selalu berhusnuzon terhadap Allah ya. Nah, sekarang kalau untuk spiritualnya ini apa yang harus kita lakukan adalah Allah oriented ya, qalbun salim gitu ya. Kemudian eh, jujur, nah itu jujur li teman-temannya. Ini nanti di ujian ada ya teman-teman ya. Bagaimana kita mencapai holistic well-being ini berdasarkan terapi komplementer Islami ya. Oke, jadi kesimpulannya, nah ini tetap semuanya ada pada kod kita dan kod kita itu harus, nah kan Allah itu lebih dekat dari ulat leher. Manakala memang segala apa yang kita lakukan adalah Allah oriented gitu ya. Oke, that's all materi for today. Any question? Izin Bu. Jadi ngantuk ya, saya juga sama. Soalnya dari pagi saya ngajar ya teman-teman. Curhat kan katanya nggak boleh mengeluh. Nggak, cuman ini aja, apa emotional katarsis aja ya. Yuk, ada pertanyaan, yuk kita sharing sama-sama. Dan saya kalau saya nggak bisa Izin jawab, Bu. karena saya Boleh bilang saya ini tanya. adalah belajar, boleh, boleh. Siapa ini? Linda Bu. Linda Nurika. Iya, Ibu Oke, gimana Teh eh, Linda? Skripsi. gimana cara enggak, begitulah Bu. Liar-liar. Nggak apa-apa, kalau liar berarti ada proses berpikir teman-teman. Kalau nggak ada rasa liar, itu bukan lima skripsi. Ya, Iya, udah mulai agak-agak ya, galau stres ya Bu ya. pasti. Oke, Ibu gimana? Hmm. mau bertanya, ini kebetulan baru terjadi pengalaman kemarin merawat pasien. Jadi pasiennya si keluarga pasien ini bercerita kalau beliau eh, apa berkonsultasi gitu ke ustadz, ketiga ustadz katanya. Nah, memang bagus ya kalau misalkan kita lihat dari sisi positifnya itu masuknya ke terapi zikir dan doa karena kan ustadznya pasti ngasih ini ngasih bacaan-bacaan ya, harus baca apa. Tapi diselipin sama hal-hal mistis juga. Bagaimana cara kita menyikapinya gitu, Bu? Kemarin ya Ada saya cuma khurafatnya dengerin, gitu, ada klinikan khurafat. Contohnya apa, iya, Bu? Teh, ada kliniknya gitu, katanya apa? Dalam bentuk apa? ada yang ini biasa ini tuh katanya anaknya sakit karena mau guna-guna ke bapaknya tapi mental ke anaknya gitu. Nah, tapi itu tuh bilangnya sih ke ustadz, tapi ada hal-hal kliniknya gitu. Nah, itu gimana kita menyikapinya ketika itu kan sebenarnya bagus ya Bu ada terapi zikirnya buat komplementernya. Cuma ya saat itu disisipin hal-hal yang eh, klinik khas orang Indonesia itu gimana? Memang ya ini adalah khasanah budaya ya teman-teman ya. Khasanah budaya yang yang mau tidak mau ini juga yang membantu penyebaran Islam di Pulau Jawa gitu ya. Sehingga salah satu tujuan dari Muhammadiyah itu adalah
memurnikan ajaran gitu ya, memurnikan ajaran agama. Tapi masih ada beberapa yang ajarannya tuh masih kental gitu. Artinya sholat iya gitu, tapi keunikan masih jalan gitu ya. Dan apa ya? Dan memang kalau kita lihat apa namanya barang siapa kita bertanya gitu ya, mempercayai itu kan berarti sholatnya tidak diterima selama 40 hari gitu ya. Nah, eh, tugas kita adalah memberitahu ya teman-teman ya, tapi dengan cara santun gitu ya. Jadi itu adalah bagian dari dakwah kita dan kita tidak boleh dogmatis gitu lah. Tahapannya adalah biasanya kita kalau ke pasien itu tidak bisa karena dia sudah punya frame of thinking yang sangat melekat, itu memang susah gitu ya. Kita bisa gunakan pendekatan ke keluarganya gitu ya. Mungkin kalau misalnya mana sih yang memang eh, di keluarga itu yang paling berpengaruh. Kalau kita siapa sih orang lain misalnya, kamu siapa sih? Nah itu kan yang sering terjadi kalau pada mahasiswa nurse gitu ya Bu ya. Ya teh ya, pasti ini dosennya disogrokin suruh karena apalagi yang reguler dengan muka-muka polosnya gitu ya, suka takut itu kalau menghadapi pasien yang seperti itu yang memiliki keyakinan taklid gitu ya. Nah, nggak apa-apa gitu ya, itu kita tahapan kita eh, apa namanya meluruskan apa yang diyakini pasien ya. Perkara nanti karena hidayah mah itu mah urusan Allah ya. Yang penting kita sudah memberi informasi yang benar gitu. Bisa kita kalau misalnya kita pasiennya sulit, bisa kita memberikan informasi kepada keluarganya gitu. Biasanya ada seseorang yang oleh pasien itu kan dianggap dia percayai gitu. Seperti itu sih Teh kalau berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Berdasarkan pengalaman saya bagaimana melakukan pendekatan ke pasien-pasien yang memang memiliki keyakinan yang sulit untuk kita ubah gitu. Apalagi kalau klinikan ya Teh ya. Itu rasanya mereka tuh tahu banget, ih kamu tahu apa gitu kan. Ya memang memang ada sih, memang ada. Kita bisa itu juga kita imani ya. Kita imani sebagai apa namanya salah satu ciptaan Allah gitu ya. Tapi manakala dia sangat mempercayai itu menjadi bagian dari penyebab sakitnya, ya pertama kita mendengarkan dulu, biarkan dia keluar gitu ya. Nah, baru kemudian sudah terbina trust, kita lakukan pendekatan gitu ya. Artinya kita lihat dari sudut pandang medisnya dulu gitu bahwa ini yang mendukung faktor-faktor kenapa sih dia sakit misalnya. Maaf, pasiennya sakit apa teh? Pasien bayi Bu dengan respiratory failure, sakitnya paru-paru. Nah, kemudian sebenarnya dari Hmm. hasil ronsen dan yang lain-lain tuh menunjang ke sakit paru-paru. Mm-mm, tuh Nah, kan ya terus tapi ya dia gitu ya. orang tuanya itu ternyata udah ke ustad. Nah, ustadznya juga bilang, oh Hmm, ini mah sakitnya paru-paru. Dan eh, beliau tuh sangat percaya ini udah 3 ustadz nih sama bilangnya kayak gini. Cina. Tapi kan ya emang di diagnosanya juga jelas gitu dari mm-mm. hasil ronsen nggak ya sakit nggak. Iya, iya betul betul. Ya, eh, ya bisa jadi itu adalah bentuk denial ya. Artinya dia merasa denial kalau anaknya itu sakit tuh karena kelalaian dia, makanya dia eh, mengalihkan pada sesuatu yang sebenarnya di alam bawah sadarnya dia juga ah masa sih, tapi ya gitu ya. Kadang ada beberapa orang yang memang egonya itu lebih mendominasi dirinya sehingga logikanya nggak jalan gitu. Dia lebih mementingkan bagaimana dia tuh terlihat sempurna, terlihat sebagai orang tua yang tidak melakukan kelalaian terhadap anaknya gitu ya. Ya, sebenarnya teh ya. Masih ada yang masih banyak nih kayak gitu teh ya teh ya. Oke. Ada lagi terima kasih teh sharingnya teh. Ada lagi yang ditanyakan? Bu, bagaimana caranya skripsi tepat waktu? Ya, ada lagi?
Oke, baik. Ya sayang sebentar. Anak saya sudah lapar. Baik teman-teman, kalau tidak ada yang ditanyakan, insya Allah minggu depan kita akan UTS. Dan karena minggu depan Pak Ahmad juga masih belum bisa bergabung, ya mungkin nanti saya akan kasih tugas ya. Tapi kita masuk gitu ya, saya menggantikan. Terus nanti insya Allah saya akan kasih kisi-kisi ujiannya apa gitu. Dan teman-teman nanti bisa fokus mempelajarinya apa ya. Oke, itu saja teman-teman sharing kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ambil yang baik itu dari Allah, yang agak kurang-kurang agak nyelenehnya mungkin itu dari saya sendiri ya. Itu saja pertemuan kita kali ini. Sehat-sehat semuanya teman-teman. Selamat menikmati akhir pekan. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lip ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa, San?